lagi. Kali ini saya kedatangan sebuah tablet ya, dan ini adalah tablet merek Aldo ya. Permasalahan pada tablet ini adalah tidak bisa dicas. Jadi buat teman-teman yang pernah melihat video saya di sebelumnya tentang handphone yang tidak bisa dicas atau tablet yang tidak bisa dicas, itu ada beberapa faktor ya. Bisa dari konektor, bisa dari baterai, bisa dari jalur, bisa dari IC charger ya. Dan oke, ini saya akan coba cas dulu di bagian baterainya ya. Ini saya colokkan cas dan bisa dilihat ini logonya keluar lalu mati lagi ya. Dan setelah saya cek, memang di bagian konektornya itu dia goyang ya. Kalau dari indikasi pertama itu memang konektor goyang, lalu ketika dicas itu tabletnya muncul logo terus mati lagi ya. Ada beberapa faktor ya, bisa dari konektor casnya, dan yang kedua bisa jadi di bagian baterainya ya. Oke, ini saya bongkar dulu di bagian bautnya. Untuk pembukaan tablet itu sebenarnya cukup mudah ya, apalagi di handphone Cina ya, seperti merek Aldo ini. Tinggal bautnya dilepas satu persatu seperti ini, lalu kita bongkar saja ya. Dan untuk pembongkarannya itu sebenarnya teman-teman hanya butuh keberanian aja ya untuk mencongkel ya di bagian belakangnya. Nggak usah takut, seperti ini ya. Setelah terbongkar bisa dilihat ini baterainya itu sangat panjang sekali ya. Baterainya besar dan sangat panjang karena memang ini adalah tablet 10 inci ya, berbeda dengan tablet yang ukurannya cuma 8 atau 7 inci. Biasanya baterainya pun kecil ya. Dan oke, ini setelah saya cek dan ternyata ada jumperan dari jalur, dan kemungkinan tablet ini itu sebelumnya pernah diservis dan diganti konektornya, cuman di tempat servis sebelumnya itu dia menggunakan jumper ya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa konektor cas ya itu, atau di dalam pengecasan itu sebenarnya hanya butuh 2 kutub ya. Maksudnya itu ada jalur atau pin positif dan pin negatif ya. Jadi mungkin di tempat servis sebelumnya dia hanya mengambil di bagian positif baterai dan negatifnya, karena pada umumnya untuk konektor cas itu terdiri dari 5 pin ya. Yang paling ujung kanan dan ujung kiri itu biasanya adalah pin positif dan negatif ya. Jadi di jumper saja, karena untuk di pin yang tengah itu adalah pin data, jadi tidak terlalu digunakan kalau memang kerusakannya adalah pengecasannya. Dan oke, ini saya cek di bagian tegangannya ya. Jadi biar teman-teman tahu kalau urusan tidak bisa dicas itu, yang pertama kali kita harus lakukan adalah ukur tegangan yang keluar pada konektor baterainya ya. Dan ini saya ukur menggunakan multitester digital ya. Untuk setelannya itu di 20, dan ini saya ukur. Nanti saya akan perlihatkan untuk tegangan yang keluarnya. Dan sekali lagi, bila teman-teman baru melihat atau video saya tentang melakukan servis pada HP-HP yang tidak bisa dicas itu, oke, ini saya jelaskan dulu. Ini yang saya tunjuk adalah pin dari positif ya, dan yang sebelahnya, sebelah kanan paling kanan adalah negatif. Jadi ini cukup di jumper saja ya. Di tempat servis sebelumnya itu di jumper, dan kemungkinan besar itu walaupun konektornya itu dia goyang itu nggak jadi masalah ya, karena
jalurnya masih terhubung. Dan oke, kita lanjut ya. Untuk masalah pengecasan itu kita harus ukur dulu adalah tegangannya ya, dan tegangannya adalah syarat untuk tegangan pengecasan adalah 4 volt ya. Dan teman-teman bisa lihat di bagian multitester digitalnya, ketika saya cek di bagian jalurnya, ketika kabel casan ya, itu nyolok ke konektor cas, itu keluar tegangan 4, sekian volt ya. Setelah itu, setelah masuk di bagian konektor, lalu dia nempel ke mesin, dan terakhir keluar dari tegangan baterai itu biasanya sekitar 3,7 sampai dengan 4,2 volt ya. Oke, ini di sini saya akan lepas dulu di bagian baterainya, karena kalau kita ukur ketika baterainya itu masih tertempel ya, atau masih dalam keadaan menempel, kita tidak tahu ya bahwa tegangan itu keluar atau tidak ya di bagian akhir dari keluarnya tegangan untuk pengecasannya. Dan sebelah kiri itu adalah negatif dan sebelah kanan adalah positif ya. Jadi kita ukur menggunakan multitester digital, dan untuk pengukurannya itu teman-teman harus lepas baterainya, lalu colokkan casannya ya, lalu kita ukur ya. Dan bisa dilihat ini keluar tegangan 4,19 volt ya. Jadi dicolok, lalu kita ukur negatif di negatif, positif di positif, yang kabel hitam adalah negatif dan yang merah adalah positif. Lalu kita ukur, ketika tegangannya keluar berarti alur atau pengecasan ya pada tablet ini normal ya. Jadi baik di konektornya sampai keluar tegangannya itu normal, karena memang tegangan untuk syarat untuk tegangan pengecasan itu dia keluar ya. Jadi kita tidak perlu lagi mengotak-ngatik di bagian mesinnya, karena memang tegangan syarat tegangannya keluar. Dan sekarang permasalahannya adalah pada baterainya ya. Dan tadi ketika saya cek itu baterainya itu di 3,6 volt ya, seharusnya di tegangan 3,5, 3,4 ya, sampai 3,7 harusnya ketika dicas itu harusnya sudah bisa dicas ya. Jadi baterainya harusnya sudah bisa menampung arus listrik ya, tetapi ini tidak bisa. Oke, ini saya tembak menggunakan power supply. Untuk cara menembaknya teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Dan ini tegangannya masih 3,6, karena saya masih kurang yakin, saya tembak lagi sampai si baterai ini kurang lebih 3,7 volt ya. Dan ini saya potong videonya, lalu saya tinggal ya kira-kira sekitar 5 sampai 10 menit. Dan setelah saya cek lagi, tegangannya sudah keluar 3,7 ya. Dan harusnya di tegangan 3,7 ini handphone harusnya sudah bisa menyala ya, karena sudah memenuhi syarat untuk melakukan pengecasannya. Jadi ketika baterai ini di bawah 3,4 atau 3 volt ya, atau bahkan kurang dari 3 volt, itu biasanya ketika dicas itu dia tidak mau ya, baterai tidak mau mengangkat, sehingga posisi ketika dicas itu si handphone hanya nyala logo lalu mati lagi, terus nyala lagi, mati lagi ya. Jadi terus berulang seperti itu, karena memang baterainya itu sangat kosong ya. Jadi ketika dicas itu dia tidak mau ngangkat. Dan biasanya baterai-baterai seperti ini itu sebagian besar ada yang memang sudah rusak ya baterainya, ada yang masih bisa diselamatkan ya. Oke, ini saya solder kembali di bagian konektor baterainya, lalu saya akan coba cas kembali, dan ini saya akan cas ya, lalu kita tunggu. Harusnya ini HP ini bisa menyala ya. Oke, ini sudah masuk ke logo ya, kita tunggu beberapa saat lagi. Oke ya, sudah muncul logo Aldo nya, dan ini masuk ke logo stick ya.
kemungkinan besar handphone ini akan hidup ya, karena saya yakin untuk di mesinnya itu dia oke, tegangannya keluar dan bisa dilihat ini handphone sudah mau menyala. Dan untuk kondisi baterainya adalah 0% ya, 1% sorry, ini 1% karena memang baterainya sangat kosong ya, makanya di cas itu dia tidak bisa hidup, karena biasanya kayak gini tuh baterainya sudah mulai drop ya, jadi memang harus diganti. Oke ya, mungkin sekian dulu untuk video kali ini, dan seperti biasa saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe, dan mohon maaf ya saya sudah lama sekali saya jarang upload ya, karena saya memang ada beberapa kesibukan. Oke ya, dan seperti biasa ya, jangan lupa untuk tonton video saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.